Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan membahas lanjutan daripada pandangan teori evolusi. Baiklah, kita akan mengingat kembali minggu lalu kita sudah mempelajari pandangan masing-masing tokoh dari teori evolusi. Ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang tokoh Parmenides, Herodotus, Anaximander, dan Thales. Kemudian Empedocles, kemudian ada paham autogenesis, finalisme, dan Philoprisme. Ya. 4 tokoh yang depan kita sudah mempelajari, masing-masing itu memiliki pandangan pendapatnya yang berbeda-beda. Ya. Sedangkan autogenesis itu hanya sebuah paham dan finalisme juga sebuah paham. Yang keduanya itu merupakan hasil pemikiran dari beberapa orang. Baiklah, hari ini kita akan bahas lanjutannya, yaitu autogenesis. Paham autogenesis, nomogenesis, dan aristogenesis. Pandangan mereka menyimpulkan bahwa organisme berubah secara evolutif, sedangkan yang menentukan perubahan itu adalah jarum plasma. Anda tahu jarum plasma itu merupakan istilah biologinya itu disebut dengan plasma nutfah, di mana organisme itu merupakan perintis daripada organisme lainnya. Berikutnya adalah paham ortogenesis. Perkembangan organisme terjadi pada garis lurus, atau terjadi perkembangan yang makin besar, makin bervariasi, namun bertitik tolak dari yang sudah ada. Makna di sini maksudnya bahwa setiap organisme yang ada sekarang, karena proses perkembangan, maka dia akan mengalami perkembangan yang lebih besar. Kemudian karena variasi itu ada saling kawin mengawin, maka akan dimungkinkan terjadinya variasi pada satu generasi. Contohnya adalah variasi cangkang amonit, di mana beberapa cangkang amonit itu memiliki variasi volume otak antagonisme. Kemudian adanya lagi kepunahan megaloceros. Semuanya itu memiliki variasi pada satu organismenya. Berikutnya, paham nomogenesis. Paham ini mengatakan bahwa perkembangan organisme hanya berlangsung sesuai dengan aturan tertentu, sehingga untuk setiap makhluk ada aturan yang mengikat. Artinya di sini ada rambu-rambu atau ada skema bahwa suatu organismenya dapat berkembang dan dapat hidup. Misalkan kita dari manusia ataupun organisme lainnya itu tidak bisa ada sekarang tanpa ada peleburan dua sperma dengan ovum, ataupun ketemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Semuanya itu pakai skema, pakai sistem, sehingga membentuk satu individu. Kemudian paham aristogenesis. Paham ini merupakan rujukan dari tokoh Aristoteles, maka disebut dengan paham aristogenesis. Perkembangan yang terjadi pada organisme adalah perubahan yang menuju ke arah yang baik. Jadi, perkembangan yang ada pada variasi organisme itu menuju yang lebih baik. Maksudnya di sini, dari semula Anda mengetahui bahwa lumpur atau benda mati menjadi individu yang baru. Artinya apa? Sesuatu yang dikatakan Aristoteles bahwa
makhluk hidup yang sekarang itu berasal dari benda mati. Berarti artinya apa? Adanya perubahan yang menuju yang lebih bagus, lebih baik, dan lebih ada sekarang. Berikutnya adalah itu paham aristogenesis yang ditulis oleh Aristoteles. Kemudian Aristoteles mengatakan juga ya, setiap bentuk kehidupan memiliki kedudukannya pada tangga alam. Pada bagian dasar terdapat benda mati, lalu organisme tingkat rendah, lalu ikan, burung, mamalia, manusia menempati anak tangga parihurja. Paham ini mengatakan bahwa misalkan manusia ada sekarang ini bukan berasal dari manusia, tetapi ada step by step yang dilalui menjadi sebuah organisme manusia, di mana tadi yang saya katakan yang merujuk kepada paham aristogenesis bahwa manusia berasal dari benda mati, kemudian mengalami proses perkembangan menuju ikan, burung, mamalia, dan sebagainya. Apakah ciri yang bisa kita katakan hubungan itu saling berkaitan? Yang minggu lalu kita sudah mempelajari juga bahwa ada kemiripan antara manusia dengan ikan. Perlu kita pikirkan bahwa mengapa manusia bisa berenang. Berarti kemungkinan ada di organ tubuhnya ada kemiripan dengan ikan sehingga dia mampu berenang. Kemudian mengapa manusia bisa memikirkan transportasi seperti burung. Berarti pemikiran manusia itu bukan pemikiran burung, bukan. Maksudnya dia dapat berimajinasi bahwa manusia itu bisa terbang ya. Kemudian ada kesamaan dengan kelasnya mamalia seperti kera, seperti gorila, yaitu seperti kucing, kemudian seperti anjing. Itu ada kemiripan, itu sama-sama memiliki kelenjar mamai atau kelenjar susu. Berikutnya adalah Carpolenius. Setiap organisme mempunyai fungsi yang ideal, kemudian mempunyai peranan dalam keseimbangan alam sebagai rangkaian tangga kehidupan, dan organisme tersebut diciptakan dan konstan. Anda tahu ya bahwa ini merupakan pandangan dari Linnaeus ya, yang mengatakan bahwa dunia ini ada keseimbangan alam di mana ya saling bersilih berganti dari keadaan alam ya. Jadi di mana satu organisme dari produser, konsumer sampai dia predator, sampai dia konsumer puncak itu saling berkaitan dan saling membutuhkan ya. Berikutnya kemudian Linnaeus dan Bonnen, semua organisme mengalami proses pembentukan melalui rantai panjang yang tak terputus dan tak tersisipi. Rantai tersebut bermula dari mineral yang selanjutnya berkembang menjadi bentuk yang makin kompleks seperti koral, polip, tumbuhan, invertebrata, mamalia, kera, lalu menuju manusia. Nah, di sini mengatakan kalau tadi dia mengatakan manusia menuju tangga yang lebih sempurna, ternyata ya pandangan dari Linnaeus dan Bonnen mengatakan ya manusia ini ada sekarang itu dari hampir sama ya, dari benda mati, dari koral, polip, tumbuhan, invertebrata, mamalia, kera, lalu menuju manusia, organisme yang ada sekarang ya. Kemudian ini berikutnya ya, materi berikutnya yang terakhir yang untuk kita diskusikan adalah menurut pandangan dari Gordon atau dikenal dengan Copter de Buffon. Dia mengatakan perubahan secara evolusi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, lingkungan, migrasi, yang ketiga eksplorasi geografis, kelimpahan populasi, perjuangan untuk mempertahankan hidup. Baiklah, kita akan jelaskan bahwa
yang seperti Anda ketahui bersama, yang materi minggu 1 sampai 3 sudah kita bahas bahwa perubahan yang terjadi pada organisme itu faktor utamanya adalah lingkungan, ya. Seperti kita bersama, ya, pandangan dari ya Thomas, ya, bahwa lingkungan sangat mempengaruhi, ya. Misalnya yang kita tahu jerapah, ya, karena pohonnya sangat tinggi, ya, karena revolusi industri di Prancis hingga pohonnya sangat tinggi, ya, mengakibatkan jerapah itu yang semulanya leher pendek lama-lama leher panjang. Kamu juga seperti itu kan, udah minggu lalu saya sudah jelaskan bahwa kamu bisa berubah dari sebelum kamu kuliah sampai sekarang, pasti ada perubahan. Tapi di sini ditekankan bukan contoh yang seperti itu, karena itu perubahannya sangat itu disebut dengan statis, ya. Di sini harus perubahannya yang dinamis dan terus menerus sehingga membentuk suatu fenotip yang bisa Anda amati, gitu, ya. Tapi kalau perubahan Anda itu bukan contoh dari evolusi, tapi karena apa? Karena perubahan itu bersifat statis, ya. Dia harus perubahan secara dinamis dan bertahan dia sampai membentuk satu fenotip, ya. Yang kedua, migrasi. Ya, Anda ketahui, ya, burung yang bermigrasi di Pulau Galapagos itu bermigrasi karena pengaruh lingkungan, ya, sehingga dia bermigrasi ke tempat yang lain, sehingga mengakibatkan adanya perubahan dari banyaknya bulunya, ya. Jadi bermigrasi, berpindah tempat, ya. Kemudian ada isolasi geografis, di mana letaknya itu tertutupi oleh beberapa letak wilayahnya, sehingga mengakibatkan proses perubahannya dipengaruhi letak geografis yang ada pada wilayah tersebut. Yang berikutnya yang nomor 2 terakhir itu kelimpahan populasi, ya. Kalau ada kelimpahan populasi berarti menunjukkan indikator terjadinya jumlah populasi pada satu wilayah. Ada nggak ngaruhnya? Pasti ada ngaruhnya. Perubahan akan mempengaruhi. Misalnya kalau dia hewan memiliki bulunya banyak, mungkin karena pelimpahan, jadi bisa saja mengakibatkan bulunya sedikit dan sebagainya. Bisa juga kelimpahan populasi itu mengakibatkan jumlah individunya dapat bertahan hidup, ya. Jadi semakin melimpah populasi, maka kemungkinan individu itu dapat bertahan hidup, ya. Kemudian yang terakhir adalah perjuangan untuk mempertahankan hidup. Yes. Kalau kita ingin survive atau mengalami progresif, maka kita harus berani mengambil suatu, ya, makhluk hidup berani mengambil satu tindakan yang tidak seperti biasanya. Untuk apa? Untuk dapat bertahan hidup atau disebut dengan progresif. Jika tidak mampu bertahan, maka disebut dengan reprogresif. Kemudian, ya, proses evolusi berdasarkan kepada diwariskan sifat-sifat yang diperoleh, ya, atau acquired character, ya. Jadi proses evolusi itu berlandaskan kepada yang diwariskan, ya, dan sifat itu akan berkelanjutan. Baiklah, hari ini kita sudah menyampaikan materi yang akan diskusikan, ya. Silakan kita kembali ke V-Class untuk mendiskusikan materi yang disampaikan pada itu. Jangan lupa Anda like, ya, Anda komentar, ya, kemudian Anda subscribe, ya, sehingga apa yang kita pelajari itu dapat bermakna. Sekian, kita ketemu di V-Class berikutnya, di V-Class berikut ini.